Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laode Arvandedu, salah satu peserta Latsar CPNS tahun 2022, asal instansi Universitas Halu Oleo Kendari. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai salah satu tokoh tentang wawasan kebangsaan. Nah, beliau bernama Laode Tomo. Nah, kebetulan saya sudah berada di kediaman beliau. Dan saya akan menanyakan beberapa pertanyaan mengenai keberagaman. Langsung saja saya tanyakan pertanyaan yang pertama, bagaimana pendapat Bapak mengenai keberagaman suku atau budaya yang ada di sekitar kita? Baiklah saya jawab. Menurut pendapat saya bahwa dengan keberagaman suku dan budaya itu adalah merupakan suatu aset bangsa karena dari keberagaman itu bisa dikembangkan beberapa hal yang berhubungan dengan umpamanya seperti masakan-masakan tradisional dari berbagai suku dan bangsa, tentunya itu bisa dikembangkan untuk kekayaan bangsa secara nasional. Baik, langsung kita lanjut pada pertanyaan berikutnya. Menurut Bapak, adakah sisi positif dan negatif dari keberagaman tersebut? Maksud di sini keberagaman suku, keberagaman budaya dan suku. Baiklah, saya jawab bahwa dari keberagaman suku dimaksud, saya sudah katakan tadi dari awal bahwa bisa dikembangkan beberapa potensi yang ada beberapa suku tersebut termasuk umpamanya masakannya, masakan tradisional, kemudian mungkin juga permainan tradisional dan juga mungkin ada keterampilan-keterampilan yang budaya yang bisa dikembangkan seperti katakanlah anyaman yang unik atau masakan-masakan yang unik atau mungkin juga dari mata pencaharian yang mungkin tidak dikenal oleh suku lain. Ini karena ini terdiri dari beberapa suku, mungkin juga ada beberapa masakan dari berbagai suku itu bisa dikembangkan menjadi masakan-masakan tradisional dan bahkan mungkin juga bisa dikembangkan di mata internasional. Terus kalau sisi negatifnya bagaimana, Pak? Sisi negatifnya mungkin ada beberapa daerah yang mungkin juga terasing, tidak bisa juga beradopsi dengan suku-suku yang sudah maju dan tentunya itu hal tersebut tidak bisa dikembangkan. Katakanlah umpamanya seperti budaya masih kumpul-kumpul, lebih senang kumpul-kumpul daripada bekerja, atau mungkin juga termasuk juga gampang mengeluarkan apa namanya pendapatan dalam satu hari bisa dikasih habis dalam waktu yang singkat juga, tidak berpikir sehemat mungkin sehingga hal tersebut mungkin tidak bisa dikembangkan. Itu negatifnya. Kemudian juga kalau sisi lain karena terjadi beberapa suku gampang juga muncul konflik. Tentunya ini konflik-konflik yang kesukuan, olehnya itu seperti konflik kesukuan itu harus dijaga. Betul itu, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan antar suku. Baik, kita lanjut pada pertanyaan berikutnya. Bagaimana Bapak mengatasi jika terjadi konflik? Kalau seandainya terjadi konflik, tentunya pertama kita harus melaporkan kepada pejabat yang berwenang, utamanya dari pihak kepolisian atau pemerintah setempat. Kemudian juga Dewan Adat bisa juga bekerja sama, Dewan Adat antar suku bisa bekerja sama, diadakan rapat secepat mungkin supaya itu tidak merambat kemana-mana hal-hal yang artinya perbedaan-perbedaan
pandangan atau konflik itu secepatnya harus cepat diatasi seperti apa yang saya sebutkan di atas bahwa secepatnya melapor kepada pejabat yang berwenang seperti saya katakan tadi. Baik, pertanyaan berikutnya, adakah tips-tips untuk menjaga keharmonisan dari keberagaman tersebut? Yang pertama itu, kalau tips-tipsnya untuk menjaga keharmonisan, pertama kita dengungkan soal eh, tentang keamanan dan perbedaan itu harus dijauhkan. Kemudian juga kita adakan rapat-rapat antar suku atau mungkin juga pertukaran pemuda-pemudi antar suku untuk perkenalan budaya, baik dari segi permainan tradisional seperti katakanlah silat atau mungkin juga makanan-makanan tradisional, saling antara satu suku yang satu dengan yang lainnya itu saling dikembangkan, dan itu di tingkat provinsi atau mungkin di tingkat nasional bisa dikembangkan itu mainan-mainan itu sehingga betul-betul itu memasyarakat antara suku yang satu dengan suku yang lain seperti permainan tradisional, silat atau mungkin juga permainan-permainan lainnya, termasuk juga makanan, termasuk juga bidang penanaman-penanaman yang terkait dengan sumber daya alam atau sumber daya setempat itu seperti alam atau lingkungan yang seperti katakanlah lingkungan kehutanan yang berbagai macam tumbuhan yang bisa dikembangkan untuk obat yang di obat-obat tradisional yang bisa dikembangkan dari daunan atau dari batang atau dari akar, bisa dikembangkan itu dari situ. Baik, demikian wawancara saya dengan salah satu tokoh mengenai keberagaman. Kami akhiri wawancara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.